Mereka udah sangat belajar dengan template permainan seperti ini. Ya, kalau mungkin Martis mid baru dibawakan sekarang mungkin bisa ada kejutan gitu loh. Tapi ya Martisnya udah pernah kita lihat juga ya, mungkin dari bulan kemarin juga. Dan ini dia untuk Warcry, ternyata emblem yang dipakai oleh Hades. Menarik untuk melihat dari Warcry-nya dan juga ada tambahan Swift ya, ada tambahan attack speed untuk dipergunakan oleh dia juga. Sementara untuk bagian bottom lane-nya ini masih cukup berimbang. Kekuatan dari Cloud yang farming berhadapan dengan Roger juga. Jadi sama-sama bermain untuk area dari Golden yang memang cukup safe. Di bagian topnya ini seharusnya akan menjadi perhatian lebih kita sih. Karena seharusnya Adamir juga ini bakal di zoning habis-habisan. Dia akan menemui kesulitan untuk bisa berhadapan langsung head to head berhadapan dengan Blue. Ya dan enaknya dari Flatzy dia nggak harus tumbangin Adamir sendirian. Dia bisa bantu, dia bisa minta tolong Falcon Epic Brand untuk bantu dia membantu menumbangkan Adamir. Dan itu dia kondisi saat ini di mana para pasukan dari tim Falcon Epic Brand akan melakukan clear dengan sangat cepat. View nggak dapetin level 4 nggak masalah. Ternyata target utama mereka gimana caranya bisa ngemegang boost terlebih dahulu. Dan Super Marco itu dia. Yang dibutuhkan untuk melawan dari Super Marco adalah tekanan di awal. Dan itu benar-benar dilakukan oleh seorang Owl. Ya benar-benar di freeze ya tadi buat bagian bawah sehingga Super Marco bahkan harus dibantu juga oleh Okwen. Di mana ada satu motivation roar yang memberikan untuk dia bisa lebih sustain di lane. Oke, ketika Ogwen berada di arah bottom lane, tandanya ini kondisi dari tim Falcon Epic Brand mereka akan sedikit tertinggal dari team fight. Kemungkinan besar mereka akan team fight dengan aja 4 versus 3. Tapi dengan adanya kondisi Adamir yang akan cukup tersisa di arah top lane, membantu para pasukan dari tim Falcon Epic Brand untuk bisa mendapatkan satu point kill agar jumlahnya nanti akan equal. Lihat Adamir diangkat-angkat, Baras yang tidak sebesar itu untuk di tangan dari View, dia akan tetap angkat-angkat dan membuat zoning out yang terjadi. Maka di depan sana para pasukan dari tim Falcon Epic Brand mereka yang mendapatkan keunggulan dengan ada turtle pertama mereka yang harusnya di tangan dari tim NIP Flash. Dan para pasukan dari tim Falcon Epic Brand mereka tinggal bantu sedikit yang bisa diberikan dari seorang Courtesy. Mundur ke arah belakang Flatzy dengan adanya kondisi dari Ogwen. Man on Fury tidak bisa mendapatkan apapun, tidak ada first blood. Tapi harusnya tadi kondisi yang dimiliki dari NIP Flash ketika tahu Ogwen masih di bottom lane. Mereka tidak memanfaatkan hal tersebut. Iya, dan bahkan untuk Hades sendiri belum bisa bereaksi ya tadi ketika dia berusaha untuk mendekat tadi di turtle-nya. Semua sudah terlambat juga, turtle jatuh ke tangan dari Falcons Epic Brand. Bottom lane cukup damai untuk Super Marco. JPL akhirnya mengarah ke bawah juga bersama dengan Okwen. Lagi-lagi di sini kita melihat ada double team untuk di bagian bawah di mana masing-masing tim mengcover bagi kedua gold laner mereka. First item dia punya satu win talker ya. Banyak build memang untuk Roger juga dan bahkan sekarang ada Roger yang buildnya itu third itemnya aja Thunderbelt nih. Buat bisa lebih sustain lagi dengan hybrid defense yang bakal dimiliki. Tapi sejauh ini View cukup mengganggu ternyata dengan Lantern of Hope dia. Dimana tadi di bagian topnya pergerakan dari Adamir benar-benar ditutup dan dicicil secara terus-menerus. Ya kita lihat di mana Super Marco langsung mendapatkan keunggulan atas turtle pertama yang diberikan oleh tim dari Falcon Epic Brand. Meanwhile dari top lane sana akan coba untuk memaksa mendapatkan satu point kill dari Fantasy. Dive in terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan lagi. First blood di tangan dari tim NIP Flash. Mereka akan coba tukar dengan adanya Owl di arah bottom lane untuk bisa membantu Super Marco lebih sustain lagi. Coba untuk melakukan plating dengan semaksimal mungkin. Walaupun cuma hanya 2 pukulan, tapi lihat. GPL di arah bottom lane menandakan informasi kalau tim Falcon Epic Brand akan memberikan invasi lebih di arah bottom lane. Iya, mereka bakal terusin juga sih. Owlnya bakal hanya dicicil saja. Dan Super Marco di sini cuma maksimalin ya. Maksimalin bagaimana dia bisa melakukan plating dengan BMI yang selalu ditaruh di belakang. Jadi mainnya super safe, gak terlalu terburu-buru juga untuk bisa langsung masuk. Dan mungkin akan bergantung untuk Kyle TZ, di mana dia akan berfungsi untuk menjadi pembuka serangan sekarang. Ini mungkin adalah sebuah keuntungan ketika dari tim Falcon Epic Brand mereka melawan dari tim NIP Flash dengan dia melakukan import terhadap pemain dari Filipina. Mereka tahu how to control Super Marco. Ya. Dimana laningnya benar-benar terjaga ya sekarang buat goalnya nggak kalah terlalu jauh. Oke, Flatzy akan coba di sana melakukan sedikit distraksi tapi dia simetnya gagal. Zoning out terjadi dan bahkan dari seorang Flatzy berhasil mendapatkan Hades. Terpentok di depan sana, tidak ada lagi Enhanced Sword membuat para pasukan dari tim Falcon Epic Brand. Mereka membuat waktu yang sangat panjang dan bahkan ada Amir tersiksa, diejam-ejam dan satu point kill. Berhasil dimakan dari Adamir dan bahkan hampir 2 karena Hades. Jadi Enhanced Sword yang tadi dia kepentok di tembok tertebal yang ada di Land of Down. Iya, dan yang membedakan mungkin Chusin dari match yang pertama ya. Dan match kita yang sekarang adalah bagaimana pemberian damage dari Falcons Epic Brand selalu ada juga di belakang sana. Alphanya masuk ketika ada pemain yang terkena Lantern Flare. Dan ini udah lumayan sakit ya buat Super Marco-nya. Dimana dia berani buat ngejar juga. Bisa loh Dia salah satu hit pakai basic attack. Ngalahin Roger di depan sana.
agak cukup unik ya. Tapi ya dengan adanya kondisi dari Courtesy udah memiliki Skypiscer kayaknya agak terlalu cepat dan terburu-buru. Di kondisi sekarang Skypiscer untuk prioritas coba harus mulai diperhitungkan sih Om. Iya, memang item murah ya, ada adaptive damage-nya juga, tapi tanpa point kill atau mungkin tanpa setup. Akan membuat Martis bakal sia-sia juga. Tapi kecuali kalau memang dia bisa dapetin 2 poin decimate, itu bakal membantu ya. Dengan tambahan 2% nantinya untuk damage dia. Oke, flashing dari sana bahkan berhasil mendapatkan Super Marco point kill yang sangat mahal ketika kondisi terdesak. Membuat Falcons Epic Brain kali ini akan kehilangan segitu red dari bottom lane kalau bisa dimanfaatkan waktu dengan sangat baik. Tapi nampaknya dengan ada Courtesy yang diangkat-angkat seperti praduga kita sebelumnya Om menuju ke arah Lane of Dawn. Ini Courtesy akan mengeluarkan Mortal Coil-nya untuk keselamatan dirinya terlebih dahulu. Iya. Bukan untuk momen yang tepat. Ya, karena kalau dia open untuk buka nih misalnya, Lantern Flare akan menjadi skill yang mematikan ya. Kita selalu melihat bagaimana Adamir juga meskipun full HP-nya dia tebal. Tapi kalau memang kena knock up ke atas, kebanting lagi ke belakang. Akan membuat posisi dia juga bakal cukup sulit. Dan itu dia Holy Crystal yang sudah selesai bagi Hades. Dan sudah waktunya mungkin untuk NIP Flash mereka bisa kumpul untuk melakukan teamfight. Karena damage-nya juga sekarang mereka sudah bisa head to head. Oke. Kalau mereka harus kumpul, sekarang mereka udah lakuin setup boost prison yang dipegang sama Courtesy. Dia agak cukup lumayan mahal. Karena memberikan informasi untuk GPL dan kawan-kawan. Tapi nampaknya zoning out yang terlalu manis dari Flaptesy selalu memberikan ruang untuk Hades mundur. Dan Courtesy free banget untuk dapetin turtle untuk kesekian kalinya. Luan bahkan di sana depan mereka berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan serang Hades hilang, termakan kembali dan itu yang mahal banget sih kalau menurut aku ya. Setuju Dan banget. ketika ruang itu berhasil diamankan, bahkan lihat Flaptesy akan coba ambil lagi. Makanya ketika dia dapetin Karaglu, dia nggak harus numbangin Adamir. Dan kalau ngomongin Adamir bisa ngelakuin zoning out dengan flicker detonanya, itu nggak masalah. Ada Flap di sana. Iya, selalu ada Flap yang siap ya. Di counternya bukan as a head-to-head match dari segi line up EXP, tapi di mana the whole team fight itu udah dipegangin sama Flap. Ya, tapi lihat bagaimana Owl juga dijemput ternyata di belakang. Wow, mereka akan coba untuk nunggu ke arah view di depan sana. Tapi Flaptesy menuju ke arah seorang Owl. Target utama sebagai gold laner yang paling mahal dan berhasil ditunggangi begitu saja. Owl tidak ada lagi jalan untuk pulang. Damage terlalu sakit diberikan oleh seorang Alpha. 1 point kill. Walaupun Minan Fury-nya hanya berhasil mendapatkan 1, tapi mereka tidak akan tinggal diam sampai ke dalam Basuret. Dengan 1 point kill dari seorang Hades membalaskan kembali dari seorang view dan Courtesy. Ini adalah saatnya mereka menunjukkan dengan adanya Skypiece dari Super Marco. A blessing that from Super Marco. Membalikan keadaan yang harusnya sudah dipegang dari NIP Flash. Dan bahkan mereka membuat Adamir terperangkap di depan sana. Dive in dari seorang Adamir Spear of Alpha. Berhasil memwipe secara tidak langsung tim NIP Flash. Wow, itu nice team fight buat Falcons Epic Brain di mana mereka berhasil untuk masuk dan satu demi satu pemain-pemain dari NIP Flash juga. Ini ternyata bertumbangan. View terlihat cukup bebas di belakang dengan lantern flare-nya dari Ogwen yang bisa mensupport dengan motivation roar yang membuat Courtesy ini selalu bisa sustain dan memberikan damage yang cukup besar. Sementara Super Marco tadi Blazing Duet yang cukup on point juga. Jadi kerja sama tim dari Falcons Epic Brain yang selalu kita lihat membuat satu hasil yang maksimal yang terjadi tadi. Sementara untuk di bagian bawahnya sudah mulai bolong ya. Bagi NIP Flash di bagian topnya juga sudah mulai dicicil dan bahkan bisa dicabut ternyata. Super Marco ada di beberapa tempat sekaligus sepertinya. Sementara Lord yang sudah mulai spawn dari Falcons Epic Brain mereka bisa melakukan setup. Dan yang sulit untuk NIP Flash adalah mereka punya hero badan yang tebal. Tapi ingat bagaimana komposisi mereka, tidak ada yang bisa langsung menuju ke barisan belakang. Lihat Flapnya, dia akan gangguin terus. Dia buat Adamir gak bisa masuk ke dalam dan bahkan lihat jemputan yang dimiliki oleh GPL bukan untuk sosok dari Courtesy atau siapapun, bahkan untuk Adamir berhasil ditunggangi Detona. Dibawa masuk ke belakang. Itu tidak masalah karena Flaptesy masih memiliki sosok untuk mundur ke arah belakang dengan view dan kawan-kawan menyelamatkan dirinya. Zoning out yang mahal tapi Courtesy otonom dari bottom lane one by one situation. Berhasil mendapatkan Hades. Courtesy bakal coba di cover serang Ogwen. Lihat, dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Hades dengan yang sudah menjadi korban. Owl sadar akan hal tersebut dan memilih untuk mundur. Benar-benar sadar akan kekuatan power yang cukup tertinggal jauh oleh Falcons Epic Brain. Nah, ini benar-benar di zoning ya semuanya. Kekuatan zoning dari hero Falcons Epic Brain yang membuat NIP Flash mereka gak bisa gegabah untuk bisa langsung maju juga. Oh, Banyak dapetin efek-efek Courtesy. Mortal Coil yang sudah selesai udah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Oh, wah. Sedikit demi sedikit mereka dirontokin. Maka di menit yang ke-10 udah best turret yang ada di depan mata Falcons Epic Brain. Ya, jadi masih dengan metode split push. 3 lane push yang dilakukan oleh Falcons Epic Brain dan maksimal.
Masih dengan Lord yang pertama, top base startnya bahkan untuk NMP Flash sudah pecah sekarang. Buset. Kali ini mereka akan memaksakan tim fight berhasil mendapatkan satu poin kill adalah satu hal yang mahal banget karena bisa melakukan endgame dengan pasti. Tapi ketika mereka slow push di arah mid dan juga top, tandanya mereka juga ingin dapetin satu base turret di arah bottom lane. Chance-nya ini lebih kecil untuk dapetin turret di arah bottom lane karena clear yang sangat cepat bisa dilakukan oleh mereka tanpa basa-basi. Fokus ke arah Adam Mir akan coba dipasang Lapsy. Gagal untuk menunggangi siapapun, dapetin satu dengan flicker tapi nampaknya tidak cukup. Mereka berhasil memakan Adam Mir dan bahkan di belakang sana nggak ada yang bisa menghentikan seorang Super Marco dengan basic rate-nya. Best terbuka sangat bebas. Ini bencana. Double kill from Lapsy. Zoning out all dan wipe out di tangan dari Falcons Happy Brand. Sang timnas bumi mencoba untuk bangkit dan berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, lagi-lagi